Bab 126, Matinya Jimat Kayu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Mengaku kalah. Kata-kata Fang Yuan masih terngiang di telinga orang banyak. Seketika, hampir semua Gu Master peringkat 2 di bawah bangunan batu menatap Fang Yuan dengan heran. Fang Yuan mengabaikan mereka, dia memegang lengannya dan berdiri di tempat dengan ekspresi acuh tak acuh. Mengaku kalah. Dia langsung mengaku kalah. Apakah aku salah dengar? Dia Fang Yuan. Dia bahkan tidak punya nyali untuk keluar, haha. Kami mengakui kekuatan Xiong Li, dia memang kuat. Tetapi bahkan jika kau ingin mengaku kalah, setidaknya lakukan itu setelah formalitas. Dengan mengakui kekalahan secara langsung, dia tidak hanya menunjukkan bahwa dia pengecut, dia bahkan menodai klan. Bisikan-bisikan itu seperti riak-riak di danau yang tenang. Tatapan para Gu Master berubah dari terkejut menjadi hina, cemoohan, dan kegembiraan. Banyak Gu Master klan Gu Yue merasa gelisah, tatapan dari para Master Gu klan Xiong dan Bai bagaikan jarum tak kasat mata, menusuk harga diri mereka. Fang Yuan adalah anggota klan Gu Yue, dengan dia secara langsung mengakui kekalahan, ini membuat mereka merasa benar-benar terhina. Bagaimana kau bisa mengakui kekalahan? Fang Yuan, kau adalah seorang pria dari desa Gu Yue, berdirilah dan bertarunglah dengan berani bersama Xiong Li. Petik 2. Bahkan jika kau kalah, itu tidak akan menjadi sesuatu yang serius. Jika kau bahkan tidak punya nyali untuk maju, maka itu benar-benar akan membuang martabat kita. Beberapa Master Gu klan Gu Yue berteriak dan mendesak Fang Yuan untuk menerima tantangan itu. Fang Yuan bersikap acuh tak acuh, baginya, kata-kata ini seperti gonggongan anjing. Apa yang disebut nama, wajah, dan kehormatan hanyalah kue yang dilukis di atas kertas, belenggu yang digunakan oleh para petinggi untuk mengikat anggota organisasi. Para Master Gu ini juga anjing yang diikat. Xiong Li menatap Fang Yuan dan tiba-tiba tertawa, aku benar-benar kecewa. Apakah seperti ini keberanian desa Gu Yue? Para Master Gu klan Gu Yue tampak tidak sedap dipandang ketika mereka mendengar ini. Suara tawa terdengar dari sisi desa Xiong, dan bahkan para Master Gu desa Bai memandang klan Gu Yue dengan ejekan. Orang-orang di sekitar Fang Yuan mulai menjauh. Semua orang menjauh darinya, wajah mereka dipenuhi rasa malu. Segera, tidak ada seorang pun dalam jarak 5 langkah dari Fang Yuan. Fang Yuan berdiri sendirian. Jalanku atau jalan raya, satu, ekspresinya tenang dibandingkan dengan sekelilingnya. Yang lain menyukai reputasi yang berani, tetapi Fang Yuan mencemoohnya. Ini membuat yang lain membencinya. Karena Fang Yuan membenci ketenaran, dia menolak nilai-nilai masyarakat. Menyangkal sistem nilai ini berarti menolak orang-orang yang menjalani hidup mereka mengikuti nilai-nilai ini. Orang lain tentu tidak akan menyangkal nilai-nilai mereka sendiri, kalau tidak mereka akan merasa bahwa mereka hidup dengan cara yang salah. Jadi, mereka secara tidak sadar mulai menolak dan memboikot Fang Yuan. Orang yang lemah hati akan dikalahkan oleh penolakan seperti itu dan mereka akan mengubah diri mereka sendiri agar sesuai dengan publik. Namun, Fang Yuan membutuhkan penolakan seperti itu. Dia memiliki terlalu banyak rahasia padanya dan karenanya dia harus menyendiri. Pada saat yang sama, orang-orang ini tidak layak berteman. Dalam ingatannya, 3 desa Gunung King mau nyaris selamat dari gelombang serigala, tetapi kecelakaan 2 tahun kemudian akan benar-benar menghancurkan mereka dan mengubah seluruh Gunung King Mao menjadi daerah terpencil. Yang dibutuhkan Fang Yuan adalah menggunakan waktu ini untuk meningkatkan dirinya sebanyak mungkin, lalu meninggalkan klan dan menghindari bencana yang fatal. Gu Yue Kingsu, Gu Master peringkat 2 nomor 1 di klan. Gu Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri melihat situasi ini. Xiong Li, bagaimana kalau bertanding denganku? Hehe, apa yang akan kita lawan? Xiong Li tersenyum, tetapi ekspresinya serius. Gu Yue Kingsu tidak melihat Xiong Li, dia mengangkat telapak tangannya sedikit dan menggerakkan esensi purbanya tanpa suara. Matanya dengan waspada menatap tanaman merambat hijau yang perlahan tumbuh dari telapak tangannya. Dia berkata dengan tenang, mari kita bertanding dengan kekuatanmu. Jika kamu dapat melepaskan diri dari ikatan tanaman merambat hijauku, aku akan mengaku kalah. Apakah itu tidak apa-apa? Hehe, saran yang bagus, mari kita lakukan dengan cara itu. Xiong Li menyeringai, matanya menampakkan cahaya terang. Dia berpikir dalam hati, aku sudah memiliki kekuatan seekor beruang dan menggabungkannya dengan peningkatan kekuatan dari beruang besar Gu, aku memiliki kekuatan 2 beruang. Meskipun tanaman merambat hijau itu kuat,
aku memiliki jaminan mutlak untuk melepaskannya dengan kekuatan dua beruang. Xiong Jiang menang melawan Bai Bingyi dan jika aku mengalahkan King Su, itu akan memberi kita reputasi yang hebat. King Su tersenyum lembut. Tanpa berbicara, dia mengulurkan kedua tangannya, dua tanaman merambat hijau tumbuh dari telapak tangannya. Seperti dua ular piton hijau yang lincah, kedua tanaman merambat itu memanjat Xiong Li dan melilit tubuhnya. Tangan Xiong Li berada di pinggangnya, tanaman merambat hijau melilit kedua lengannya dan langsung membuat selusin lingkaran di sekelilingnya, mengikat tangannya dengan erat dengan punggungnya. Para Master Gu di tempat kejadian tidak dapat mengalihkan pandangan mereka dari kontes ini. Silakan, King Su berkata kepada Xiong Li. Xiong Li membuka matanya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan mulai mengerahkan kekuatan. Setiap otot di tubuhnya tampak menonjol seperti benjolan di atas batu besar. Kekuatan seekor beruang, ledakan, tanaman merambat hijau mulai patah karena kekuatannya yang luar biasa. Hahaha, saudara King Su, sepertinya pemenang kontes ini adalah aku. Xiong Li menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri, tetapi dia masih memiliki cukup energi untuk berbicara. Senior King Su, Fang Zheng gugup dan tangannya berkeringat. Gu Master Klan Gu Yue lainnya juga sama. Gu Yue King Su adalah nomor satu di antara mereka dan jika dia kalah dalam kontes, klan Gu Yue akan benar-benar kehilangan muka kali ini. Tidak harus. Gu Yue King Su tersenyum, matanya menunjukkan rasa percaya diri. Ketika dia selesai berbicara, tanaman merambat hijau di tangannya mulai berubah. Warna giok yang awalnya hijau tiba-tiba berubah menjadi warna hijau tua. Pada saat yang sama, tanaman merambat juga menjadi lebih tebal dan daun hijau lebar mulai tumbuh di atasnya. Wajah Xiong Li berubah, dia merasakan kekuatan lilitan tanaman merambat hijau telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Yang membuatnya lebih khawatir adalah tanaman merambat hijau yang telah dia pisahkan mulai tumbuh dan menyambung kembali dengan area yang rusak. Beruang besar Gu, dia merasakan situasi semakin buruk dan segera menggunakan Gu beruang besar di lubangnya. Seketika, rambutnya mulai menegang seperti jarum baja. Otot-otot di sekujur tubuhnya membesar dan dia tampak menjadi jauh lebih tinggi dan lebih besar. Kekuatan dua beruang, tanaman merambat hijau itu mengeluarkan suara berderit tetapi masih mampu menahan kekuatan yang mengerikan ini, mengurung Xiong Li dengan kuat. Wajah Xiong Li menjadi sangat merah, dan dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mematahkan tanaman merambat hijau itu. Tetapi akhirnya, dia hanya mampu mematahkan satu tanaman merambat hijau dan tidak dapat melanjutkannya lagi. Aku kalah. Dia melepaskan kekuatan pendukung Gu beruang besar dan berkata sambil terengah-engah, kau biarkan aku menang. King Su menangkupkan tangannya dan mengambil tanaman merambat hijau itu. Senior King Su, kau yang terbaik. Para Master Gu Klan Gu Yue sangat gembira. Senior King Su benar-benar pantas mendapatkan namanya. Kakak laki-laki tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Fang Zheng berdiri di samping King Su dan menatapnya dengan penuh hormat. Tatapan Xiong Li menjadi rumit saat dia menatap Gu Yue King Su. Dia telah maju dan memperoleh Gu kekuatan bawaan beruang coklat, tetapi King Su juga telah maju. Meskipun dia tidak tahu apa yang digunakan oleh Gu Yue, tetapi ini adalah saingannya yang sebenarnya. Adapun Fang Yuan itu, dia hanyalah seorang pemula dan tidak perlu dikhawatirkan. Itu benar-benar Gu jimat kayu, pikir Fang Yuan sambil mengamati King Su dari jauh. Xiong Li tidak menemukan apapun saat menghadapi Gu Yue King Su. Dua helai daun hijau zamrud telah tumbuh di rambut Gu Yue King Su. Ini adalah tanda penggunaan Gu jimat kayu. Yang disebut jimat kayu adalah roh pohon. Menggunakan jimat kayu Gu dapat membuat seseorang bertarung sebagai roh pohon. Roh pohon adalah makhluk yang tidak biasa. Ia dapat langsung menyerap saripati alamiah di udara dan menggunakannya. Master Gu tidak dapat melakukan ini. Mereka hanya dapat menggunakan saripati purba di lubang mereka. Ketika seseorang menggunakan Gu jimat kayu, mereka dapat menjadi perwujudan roh pohon jimat kayu dan akan dapat langsung menyerap saripati alamiah di udara dan mengisi kembali saripati purba mereka. Itu sama seperti menyerap saripati purba dari batu purba. Ketika Master Gu biasa bertarung, mereka tidak dapat membagi pikiran mereka dan menyerap saripati purba dari batu purba saat bertarung. Namun sebagai perwujudan roh pohon, penyerapan saripati alamiah adalah naluri dan tidak mengharuskan seseorang untuk membagi pikiran mereka. Ini berarti bahwa Master Gu yang menggunakan Gu jimat kayu adalah ahli dalam perang gesekan.
Meskipun seseorang tidak dapat mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan saripati alamiah tanpa henti, mereka dapat bertarung hingga 3 kali lebih lama karena pengisian terus-menerus. Dan begitu seseorang menjadi perwujudan roh pohon, cacing gu seperti gu anggur hijau dan gu jarum pinus juga akan memiliki kekuatan yang diperkuat. Fang Yuan langsung menghubungkan titik-titiknya. Kemajuan fusi gu jimat kayu dapat dikatakan sebagai salah satu rute kemajuan yang paling boros. Itu adalah gu tingkat 3 dan perlu menyatu dengan gu rentang hidup 100 tahun untuk maju ke gu jimat kayu tingkat 400 tahun. Gu jimat kayu 100 tahun perlu menyatu dengan gu rentang hidup 1000 tahun untuk maju ke gu jimat kayu tingkat 5000 tahun. Semua orang tahu rute fusi ini, tetapi Master Gu jarang menggunakan resep ini. Alasannya adalah karena gu rentang hidup sangat berharga. Ketika Master Gu menemukan gu rentang hidup, mereka biasanya akan menggunakannya secara langsung untuk meningkatkan rentang hidup mereka sendiri. Di dunia ini, manusia dapat hidup paling lama 100 tahun jika mereka tidak mengalami kecelakaan atau penyakit apapun. 100 tahun adalah batas rentang hidup manusia. Namun, gu rentang hidup dapat meningkatkan rentang hidup. Gu rentang hidup 100 tahun dapat meningkatkan rentang hidup seseorang hingga 100 tahun dan gu rentang hidup 1000 tahun dapat meningkatkannya hingga 1000 tahun. Gu rentang hidup sangat langka dan semua orang mencarinya. Fang Yuan telah hidup selama 500 tahun di kehidupan sebelumnya karena ia menggunakan gu rentang hidup 500 tahun di kehidupan sebelumnya, sehingga menambah 500 tahun ke rentang hidupnya 100 tahun telah berubah menjadi 600 tahun. Namun pada akhirnya di tengah jalan, ia diserang oleh faksi-faksi yang saleh dan tidak punya pilihan selain meledakkan diri dan mati. Gu rentang hidup mewakili umur panjang, dan dapat membuat orang hidup lama, tetapi itu tidak berarti abadi. Gu Wucham itu kuat tetapi memiliki kelemahan, Gu Master tidak dapat menggunakannya dalam jangka waktu lama. Jika mereka menggunakannya terlalu lama, kekuatan Gu Wucham akan memengaruhi tubuh mereka dan akan mengubah tubuh mereka menjadi kayu, akhirnya mengubah tubuh menjadi mayat kayu. Dalam kehidupanku sebelumnya, Gu Yue Qingsu telah meninggal dengan cara ini. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan berbinar. Biasanya, cacing gu yang kuat memiliki efek samping yang besar dan perlu digunakan dengan cacing gu lainnya. Jika tidak, akan ada pengaruh yang berbahaya pada tubuh Gu Master. Gu zombie berkeliaran Xiongji yang paling baik digunakan dengan Gu Bloodline. Jika tidak, darah di tubuhnya akan berkurang jika digunakan terlalu lama dan dia akan berubah menjadi zombie sejati. Kelompok Xiongli kembali ke perkemahan mereka. Mereka pertama kali menang melawan Bai Bingyi, kemudian kalah melawan King Su. Meskipun demikian, kelompok itu tetap menerima banyak tepuk tangan dan pujian. Mo Yan, aku menantangmu. Ayo, Xiong Jiaomen, aku akan melawanmu. Setelah kelompok Xiongli, seluruh adegan tiba-tiba menjadi gaduh. Banyak Gu Master terus-menerus keluar dan menantang lawan yang kuat dalam pikiran mereka, menunjukkan keberanian mereka. Lereng aliansi berubah menjadi kacau, dan semua jenis pertempuran Gu yang brilian dan beragam terjadi. Pertempuran Gu yang sebenarnya telah dimulai. Satu tidak sepenuhnya yakin bagaimana memasukkan ini ke dalam bagian ini adalah idiom, tetapi itu hanya berarti dia melakukan apapun yang dia inginkan, bertahan dalam apapun yang dia lakukan tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Turnamen Gu baru berakhir hingga malam hari. Di lereng aliansi, Master Gu dari ketiga klan tidak lagi terbagi seperti sebelumnya. Master Gu melapisi lereng dan hanya 3 kelompok yang rapat yang samar-samar terlihat tersisa. Pertarungan Gu merupakan bentuk pelampiasan sekaligus kompromi. Di dunia ini, di mana nilai terbesar adalah kekuatan, hanya dengan kekuatan muncul rasa hormat, dan itulah yang menjadi dasar kerjasama. Setelah Xiongli menantang Fang Yuan, tidak ada orang lain yang datang mencarinya. Fang Yuan hanyalah seorang pemula dan tidak banyak berinteraksi dengan Master Gu dari 2 klan lainnya, belum lagi permusuhan. Sedangkan untuk anggota klannya sendiri, mereka tidak akan menantang seseorang dari klan mereka sendiri dalam situasi ini. Terutama setelah Fang Yuan mengakui kekalahan, hal itu menyebabkan Master Gu lainnya kehilangan minat padanya. Terhadap lawan yang malas dan pengecut ini, apa gunanya menang? Tidak ingin diinjak-injak, ada 2 cara. Salah satunya adalah menjadi kuat sampai tidak ada yang berani menginjakmu. Cara lainnya adalah berubah menjadi kotoran anjing, sesuatu yang tidak akan diinjak oleh siapapun. Fang Yuan tidak peduli dengan kotoran anjing, atau reputasi orang kuat.
Dia selalu bertindak tidak bermoral, dan hanya peduli dengan hasilnya. Tanpa ada yang menantangnya, hal itu membuat hidupnya lebih mudah. Penghinaan dan penghinaan orang-orang di sekitarnya, dia anggap remeh. Jika dia tidak tahan dengan tatapan-tatapan ini, apa haknya untuk mengejar jalan iblis? Pertemuan aliansi berakhir dengan sukses, dan klan Gu Yue, klan Bai, dan klan Xiong semuanya mencapai kesepakatan. Pertama, mendeklarasikan aturan. Ketiga klan akan mengesampingkan dendam mereka untuk sementara dan melawan gelombang serigala bersama-sama. Di saat-saat bahaya, mereka akan saling membantu. Pada saat yang sama, pembunuhan internal dilarang, dan kelompok pertempuran investigasi akan dibentuk. Begitu mereka menemukan pembunuhan, pembunuhnya akan diusir dari klan terlebih dahulu, kemudian ketiga klan akan mengadili bersama, membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Jika pembunuhnya melarikan diri keluar, nyawa keluarga mereka akan hilang. Bahkan jika Master Gu meninggal, cacing Gu yang diambil dari mayat mereka harus diberikan kepada klan, dan jika digunakan secara diam-diam, mereka akan didakwa melakukan pembunuhan. Setelah cacing Gu diserahkan, mereka dapat menukarnya dengan poin prestasi. Kedua, menyiapkan papan prestasi pertempuran. Dengan kelompok kecil sebagai satu kesatuan, setiap momen akan menunjukkan pencapaian pertempuran kelompok dari ketiga klan dan peringkat mereka. Bola mata serigala petir ditukar dengan 10 poin prestasi. Poin prestasi dapat digunakan untuk menukar cacing Gu, batu purba, dan sumber daya lainnya. Munculnya papan prestasi pertempuran secara alami mengilhami darah panas para Master Gu. Hasil pertarungan Gu tidak dapat menjelaskan kekuatan sebenarnya dari kedua belah pihak dalam pertarungan yang sebenarnya. Misalnya dalam kasus Xiong Jiang dan Bai Bingyi, selain Gu Water Drill, Bai Bingyi secara alami memiliki metode serangan lain, tetapi Gu Shadow Bone milik Xiong Jiang hanya memiliki jangkauan efektif 10 meter. Lebih jauh lagi, hasil dari setiap pertarungan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Pertarungan Gu tidak memiliki elemen yang meyakinkan, yang dapat disediakan oleh papan prestasi pertempuran sebagai metode kompetisi yang lebih adil. Para Master Gu dari tiga klan tidak membuang waktu dalam memburu serigala petir, bertarung untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik di papan prestasi pertempuran. Ini bukan hanya untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi juga untuk reputasi klan. Terutama tiga posisi teratas di papan prestasi, itu menunjukkan persaingan yang ketat. Hampir setiap hari, tiga posisi teratas akan mengalami semacam perubahan. Dengan sangat cepat, sebulan berlalu. Musim dingin berlalu dan musim semi tiba, menyebabkan semua makhluk hidup tumbuh sekali lagi. Setelah pertempuran, Fang Yuan menginjak salju yang tersisa, mengatur napasnya serta mengamati medan perang di sekitarnya. Di medan perang, ada lebih dari 10 serigala petir, semuanya mati. Darah serigala dan mayat yang terpotong-potong dapat terlihat di mana-mana, dan udara memancarkan bau darah kental. Lolongan, pada titik ini, teriakan serigala dapat terdengar dari kejauhan yang tidak terlalu jauh. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa sekawanan serigala sedang menuju ke arah ini dengan cepat. Jika itu adalah Master Gu lainnya, setelah pertempuran yang intens, tanpa cukup esensi purba di celah mereka, mereka mungkin berpikir untuk mundur. Tetapi Fang Yuan tidak peduli tentang ini, dia berjongkok dan mulai mengumpulkan bola mata dari mayat serigala. Gerakannya lancar dan sangat efisien, tetapi meskipun demikian, setelah dia selesai mengekstraksi, dia sudah setengah dikelilingi oleh kawanan serigala. Ini adalah kawanan serigala berukuran sedang dengan sekitar 100 serigala lumpuh. Mata serigala kehijauan mereka menunjukkan ekspresi kejam saat mereka menatap Fang Yuan dengan tegas. Fang Yuan menjaga mata serigala itu dengan baik sebelum berdiri sambil tersenyum. Selanjutnya, tubuhnya berkedip-kedip seperti riak air, dan dia menghilang di tempat. Kawanan serigala yang datang untuk menyerangnya langsung marah, dan beberapa serigala yang lumpuh berdiri di jalur mereka, menunjukkan perasaan ragu-ragu. Bagaimanapun mereka adalah binatang buas. Melihat pemandangan ajaib seperti itu, sulit untuk dipahami. Tetapi, ini juga karena Raja Serigala Petir menggunakan mata serigalanya untuk mengamati, dan bukan hidungnya. Serigala petir adalah makhluk yang fantastis di dunia ini, penglihatan mereka tajam seperti elang, tetapi indera penciuman mereka tidak lebih baik dari manusia. Gu sisik siluman milikku melawan serigala petir ini dengan sempurna, tetapi tidak dapat bersembunyi dari hidung anjing. Fang Yuan jelas dalam hatinya.
Gu sisik siluman berhasil disempurnakan olehnya sebelum turnamen pertempuran Gu. Itu seperti ikan mas yang membatu, berwarna abu-abu, berbaring di laut purba Fang Yuan, membiarkan esensi cair mengalir di sekitar sisik ikannya yang sangat realistis. Gu sisik ikan yang tidak dimiliki Fang Yuan secara alami diperoleh dengan menukar gu babi hutan hitam dengan Kingsu. Dengan gu sisik siluman ini, Fang Yuan dapat mundur dari bawah hidung serigala petir. Dalam beberapa hari ini, situasi ini telah terjadi berkali-kali. Biasanya, serigala atau anjing pemburu memiliki hidung yang sangat sensitif. Tetapi serigala petir berbeda, mereka sangat cepat, tetapi tanpa penglihatan yang jelas, mereka akan menabrak pohon atau batu gunung. Namun, alam itu adil, karena ketika ia menganugerahkan penglihatan tajam kepada serigala petir, ia juga mengambil indera penciuman mereka. Namun, serigala mahkota petir berbeda. Bahkan dengan gu sisik siluman, Fang Yuan dapat bepergian dengan bebas di antara gelombang serigala normal, tetapi di depan raja binatang buas seperti serigala mahkota petir, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu karena mata serigala mahkota petir memiliki gu mata petir yang tinggal di dalamnya. Gu ini memungkinkan kemampuan untuk melihat melalui segala macam penyamaran. Selain gu mata petir, sebenarnya ada juga banyak cacing gu lain yang dapat mendeteksi Fang Yuan yang sedang bersembunyi. Misalnya, gu komunikasi ular, ia dapat mendeteksi panas. Gu bahasa binatang dapat memungkinkan Master Gu dan binatang buas untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Gu Clairaudience dapat membuat pendengaran Master Gu menjadi sangat sensitif. Jadi, bahkan dengan gu sisik siluman, itu tidak berarti Fang Yuan sepenuhnya aman, tetapi itu paling-paling merupakan kartu truf penyelamat hidup yang bagus. Ketika ia kembali ke desa, hari masih sore. Hari di musim semi cerah dan indah, dan banyak orang berlalu lalang di pintu desa. Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah orang-orang di jalan sebagian besar adalah Master Gu, sementara jumlah manusia sangat sedikit. Di bawah pengaruh gelombang serigala, alam liar tidak aman. Pemburu tidak berani berburu di pegunungan, dan pertanian hampir ditinggalkan. Di jalan, Master Gu memiliki semangat juang yang tinggi, masing-masing kembali dengan jejak darah di mana-mana, atau pergi dengan antusias. Mereka membicarakan tentang peringkat papan prestasi pertempuran, atau mendiskusikan pengalaman mereka dalam membunuh serigala petir. Beberapa membicarakan tentang Master Gu yang berkinerja baik dari desa-desa lain. Fang Yuan berada di antara kerumunan yang berjalan ke desa, dan dia pergi ke alun-alun desa di depan paviliun kepala keluarga. Alun-alun itu sudah memiliki panggung, poin prestasi dipertukarkan di sini. Sejumlah besar Master Gu berkumpul di sini, dan Master Gu peringkat 1 melakukan pekerjaan administratif. Beberapa Master Gu peringkat 2 berdesakan, menggunakan mata serigala berlumuran darah untuk menukar poin prestasi. Ada juga sebagian dari mereka yang menggunakan poin prestasi mereka untuk menukar batu purba, cacing gu atau bahan makanan, del. Di tengah alun-alun desa, sebuah spanduk besar didirikan, dan di atasnya ada bahasa tertulis dunia ini, bahasa itu terus berubah. Ini adalah papan prestasi pertempuran, dan di atasnya ada lebih dari selusin Gu Swimut. Gu Swimut peringkat 1, setelah dimanipulasi oleh Master Gu pendukung peringkat 1. Dapat dengan bebas mengubah isi tulisan di spanduk. Mengapa yang tanda pagar 1 masih kelompok Bai Bing Yi dari klan Bai? Beberapa orang menatap papan prestasi pertempuran, mengerutkan kening. Coba kulihat, Bai Bing Yi adalah tanda pagar 1, kelompok King Su klan kita adalah tanda pagar 2, dan kelompok Xiongli adalah tanda pagar 3, kelompokku adalah yang ke-137. Seorang Master Gu menghitung. Kali ini, seseorang tiba-tiba berkata, itu berubah, itu berubah. Kelompok King Su sekarang adalah tanda pagar 1. Mereka mendorong Bai Bing Yi dari klan Bai ke tanda pagar 2. Di papan prestasi pertempuran, simbol yang menunjukkan kelompok King Su peringkat kedua tiba-tiba bergerak, merangkak ke atas dan menarik kelompok Bai Bing Yi ke bawah dengan tangannya, naik ke posisi nomor 1 itu sendiri, bahkan menggunakan kakinya untuk menginjak-injak. Reaksi yang sangat manusiawi, itu wajar karena Master Gu memanipulasi Gu Swimut. Melihat perubahan yang menarik ini, para Master Gu di alun-alun desa tertawa terbahak-bahak, mengacungkan jempol ke arah kelompok King Su, memuji tanpa henti. Gu Master peringkat 1 yang mengendalikan Gu Swimut memiliki wajah merah saat dia menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tuan King Su, Anda memang Gu Master peringkat 2 nomor 1 kami. Kerja bagus, Tuan King Su.
Gu Yue Qingsu berjalan di antara kerumunan, tersenyum tipis. Gu Yue Fang Zheng yang berada di belakangnya mengepalkan kedua tangannya, mengikuti dari dekat dengan ekspresi gembira di wajahnya. Pujian dari seluruh alun-alun memenuhi keinginan materialistis pemuda itu. Ini membuat Fang Zheng merasa seperti sedang berjalan di jalan yang cerah, tanpa disadari meningkatkan pengakuannya terhadap klan. Kakak laki-laki, dia melihat Fang Yuan berdiri di antara kerumunan, mengamati dengan tangan terlipat. Kakak, kamu masih sendirian. Tidak heran kamu selalu berada di peringkat paling bawah sejak awal. Hanya dengan menyingkirkan prasangkamu dan menyatu dengan massa, kamu bisa merasakan kehangatan dan kebahagiaan klan. Fang Zheng mendesah, merasa bahwa Fang Yuan agak menyedihkan. Orang-orang seperti Fang Yuan, yang selalu bertarung sendirian tanpa teman, tidak bisa merasakan kekerabatan dari klan atau persahabatan yang terjalin dari pertarungan bersama rekan satu tim. Menghadapi semuanya sendirian tidak hanya berbahaya, tetapi juga membosankan. Seseorang yang hidup tanpa persahabatan, cinta, atau kekerabatan, apa artinya hidup? Fang Yuan berdiri di antara kerumunan, menatap papan prestasi yang tinggi. Tidak diragukan lagi, posisi terakhir pada peringkat ditulis dengan huruf besar, grup Fang Yuan. Master Gu lainnya saat melihat ini, merasa sangat malu, tetapi tatapan Fang Yuan tenang, tidak mempermasalahkannya sedikitpun. Setelah dipromosikan menjadi pemimpin kelompok, dia tidak pernah merekrut anggota manapun. Dia adalah pemimpin kelompok penyendiri, kelompok paling istimewa di seluruh 3 klan di Gunung Qingmao. Dengan hanya dia sendiri, tentu saja hasil perburuan hariannya tidak dapat dibandingkan dengan kelompok lain. Tentu saja, dengan kemampuan Fang Yuan saat ini, jika dia berusaha keras, dia pasti tidak akan berada di posisi terakhir. Namun, ini tidak ada gunanya bagi Fang Yuan. Dia tidak membutuhkan banyak poin prestasi, sumber daya hidup, atau makanan cacing gu, dia memiliki persediaan untuk semuanya. Dia telah berencana untuk menukarkannya dengan gu sisik ikan sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak perlu lagi. Saat ini dia berburu serigala petir setiap hari hanya untuk melakukan pertunjukan untuk memenuhi kuota, dan kedua, mengumpulkan beberapa poin prestasi untuk ditukar dengan kelopak anggrek bulan. Bagaimanapun, gu cahaya bulannya membutuhkan makanan ini. Setengah bulan segera berlalu, dan suasana musim semi semakin intens. Pohon-pohon mulai menumbuhkan daun, dan bunga-bunga liar di pinggir jalan bermekaran. Di bawah angin musim semi yang hangat, para Master Gu bernyanyi dalam pertempuran, dan situasi pertempuran menjadi semakin baik. Fang Yuan berjalan di trotoar, melihat wajah-wajah gembira semua orang, saling memuji seperti tindakan berani dan sejenisnya. Tentu saja, ada juga beberapa Gu Master yang sangat khawatir, menunjukkan ekspresi tidak senang. Gu Master ini sebagian besar sudah tua, karena dengan pengalaman hidup mereka yang kaya, mereka tahu bahwa gelombang serigala yang sebenarnya akan datang di musim panas dan musim gugur. Fang Yuan menyadari dalam hatinya, apa yang menyebabkan situasi saat ini adalah karena aliansi 3 klan, sehingga orang-orang mengurangi kewaspadaan mereka terhadap satu sama lain, dan ini memungkinkan Master Gu untuk lebih berinvestasi dalam melawan gelombang serigala. Kedua, serigala petir yang dimusnahkan hanyalah serigala yang lumpuh. Ketiga, dengan datangnya musim semi, banyak serigala yang sibuk kawin. Ketika musim panas tiba, serigala yang benar-benar energi dan sehat akan menyerang dari segala arah, menyebabkan kerusakan besar dan kematian pada 3 klan. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Dalam gelombang serigala tahun ini, intensitasnya tidak seperti sebelumnya, mencapai tingkat bahaya yang tidak terduga. Bahkan para petinggi klan sangat meremehkan tingkat keparahan gelombang serigala ini. Dalam ingatannya, sebagian besar Master Gu meninggal, dan kartu truf dari 3 klan hampir sepenuhnya dikeluarkan. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk memperingatkan para petinggi. Salah satunya adalah bahwa bahkan jika dia melakukannya, mereka mungkin tidak mendengarkan sarannya, dan bahkan menekankan dari mana dia mendapatkan informasi tersebut, yang tidak dapat dia jelaskan. Kedua, tidak ada gunanya memberitahu mereka, itu adalah perbedaan mendasar dalam kekuatan. Ketiga, dan alasan yang paling penting, memperingatkan klan tidak sesuai dengan kepentingan terbesarnya. Aku lebih baik mengecewakan dunia, daripada dikecewakan oleh dunia. Kekerabatan, persahabatan, cinta apa, ini hanyalah hiasan dalam hidup, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ambisi besar seorang pria. Di bumi, Xiang Yu ingin memasak ayah Liu Bang,
dan leluhur dinasti Han Liu Bang bahkan tertawa dan berkata, "Silakan, jangan lupa beri aku sepotong daging." Dinasti Tang Li Siming membunuh saudara-saudaranya, pasukan Cao Cao tidak memiliki jatah dan memasak orang untuk mengubah mereka menjadi daging kering sebagai makanan. Liu Bei meminjam Jing Zhou tetapi tidak pernah kembali. Para petinggi memuji nilai-nilai dan moral, tetapi itu hanyalah alat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Jika seseorang dibatasi oleh ini, bagaimana mereka bisa mencapai apapun? Mereka yang melangkah ke masyarakat atas, yang tidak memiliki tangan berlumuran darah, menginjak mayat di sepanjang jalan. Dana awal kapitalis, prosesnya selalu berdarah. Tangan politisi manapun kotor, dan yang disebut dermawan hanya menggunakan uang untuk mendapatkan pengakuan di masyarakat. Hanya saja orang-orang sukses cenderung menyembunyikan tindakan masa lalu mereka, dan mereka yang mempercayai kisah para penerusnya benar-benar bodoh. Orang-orang bodoh ini ada di mana-mana, terkekang oleh emosi dan moral, mereka pantas dimanipulasi dengan aturan. Yang lebih menyedihkan adalah ketika mereka melihat orang lain tidak terkekang, mereka akan melompat keluar dan mengkritik, mencoba menanamkan moral ini kepada orang-orang, tidak membiarkan orang lain memiliki lebih banyak kebebasan daripada mereka. Dalam proses ini, mereka bahkan akan menikmati superioritas dan kebahagiaan moral yang konyol ini. Memikirkan hal ini, Fang Yuan melihat ke arah Master Gu Yang. Berjalan melewatinya, orang-orang ini, mereka memiliki tubuh yang penuh dengan kemampuan, dan beberapa bahkan memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, tetapi untuk apa? Mereka hanyalah pion, hanya anjing yang terkekang. Yang benar-benar menghambat kesuksesan seseorang bukanlah bakat, tetapi pola pikir. Setiap organisasi, begitu seseorang lahir, akan menanamkan moral dan aturan mereka, terus-menerus mencuci otak. Mereka yang ingin melampaui pencapaian umat manusia harus melepaskan pengekangan ini pada pola pikir mereka. Sayangnya, kebanyakan orang terjebak oleh ini sepanjang hidup mereka, menggunakan ini untuk bergerak maju dengan motivasi dan bahkan menggunakan kerah rantai mereka sebagai simbol kebanggaan. Berpikir demikian, Fang Yuan tertawa dingin. Berjalan keluar dari pintu desa, dia menarik kembali pikirannya. Ada sesuatu yang penting hari ini, dia bersiap untuk memasuki gua rahasia celah batu lagi bab 128, jika bukan karena musim dingin yang keras, bagaimana kita bisa menantikan musim semi. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Cahaya merah samar menyelimuti hutan batu, pertumbuhan membatu tumbuh dari langit-langit ke tanah seperti pohon terbalik. Pemandangan yang indah untuk dilihat. Sudah lebih dari sebulan sejak terakhir kali aku datang ke sini. Fang Yuan berpikir tanpa daya. Setelah ketiga klan bersatu, mereka memulai perang salib untuk terus-menerus melenyapkan kawanan serigala di sekitar. Karena lalu lintas yang konstan untuk upaya perang, Gu Master membuat aliran yang hampir selalu ada bergerak di dekat gua retakan batu. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika Fang Yuan memiliki Gu sisik siluman, ada bahaya mengekspos dirinya sendiri. Meskipun berisiko, Fang Yuan sangat berhati-hati dalam cara dia melakukan sesuatu. Pengalaman hidup selama 500 tahun telah menumbuhkan cukup kesabaran dalam dirinya, dia mengendalikan keinginannya dan memastikan untuk tidak membuat gerakan di sekitar gua batu selama periode ini. Ketika musim semi tiba, serigala-serigala yang lumpuh telah berhasil disingkirkan dan hanya ada beberapa Master Gu yang berkeliaran di sekitarnya. Baru pada saat itulah dia bersedia dan Fang Yuan berputar mengelilingi desa sebelum menggunakan Gu sisik siluman untuk kembali. Sebulan telah berlalu, memungkinkan beberapa kelompok monyet batu untuk berkembang biak kembali dan mereka telah pindah ke pilar-pilar batu yang telah dia bersihkan sebelumnya. Untungnya, jumlahnya cukup sedikit. Fang Yuan menghabiskan beberapa waktu untuk membunuh kelompok-kelompok monyet dan maju menuju area tengah hutan batu. Di bawah bayang-bayang pilar batu besar, pintu masuk gua buatan yang jelas terlihat di depan matanya. Beberapa tangga batu kasar memanjang ke bawah dari mulut gua ke dalam kegelapan. Fang Yuan menggunakan Gu giok putih untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan lapisan cahaya giok samar dan dengan hati-hati menuruni tangga. Tangan kirinya memegang obor api, sedangkan bulan purnama yang terang bersinar di telapak tangannya yang kanan, Gu cahaya bulan sudah diaktifkan. Di bawah tanah benar-benar gelap dan bahkan obor api hanya bisa menerangi 5 langkah ke depan. Gu tipe penerangan akan sangat membantu dalam situasi seperti itu. Sayangnya Fang Yuan tidak begitu kaya. Selangkah demi selangkah, dia berjalan cukup lama sebelum mencapai ujung tangga. Sebuah pintu batu buatan kasar berada di depannya. Gua kelabang emas itu berbahaya,
komunikasi bumi adalah cara untuk menghindari bencana. Fang Yuan mengangkat obor apinya yang menerangi beberapa karakter yang diukir di pintu batu. Komunikasi bumi, kelabang emas. Mata Fang Yuan berbinar, memahami maknanya. Jika ini yang kupikirkan, dia berjongkok dan menyentuh tanah, tanahnya basah. Ada sesuatu. Dia senang. Dia mulai menggali tanah dan memang, dia menemukan bunga harta karun bumi. Dia dengan hati-hati membuka kelopaknya dan mengeluarkan cacing gu dari jantung bunga. Ini adalah gu yang istimewa. Itu menyerupai telinga manusia, tetapi jauh lebih kecil. Itu berwarna coklat kekuningan, dan tampak keriput dan kusam. Dia merasakannya di telapak tangannya, itu keriput seperti lobak yang diasinkan dan membawa sedikit kehangatan. Puluhan akar seperti akar ginseng tumbuh dari sisi-sisinya. Ini adalah rumput gu tingkat 2, rumput telinga komunikasi bumi. Melihat rumput telinga komunikasi bumi, tatapan Fang Yuan berkelebat. Penggunaan rumput telinga komunikasi bumi ini adalah untuk mengintai. Itu muncul di waktu yang tepat dan sangat cocok untuk Fang Yuan. Rumput telinga komunikasi bumi memiliki keuntungan besar, itu bisa mengintai hingga 300 langkah. Kisaran ini adalah salah satu yang terbaik dari cacing gu investigasi tingkat 2. Itu juga mudah diberi makan. Makanannya adalah akar ginseng. Ada banyak gunung berhutan di perbatasan selatan. Ada jauh lebih banyak ginseng di sini daripada di bumi. Keluarga pemburu kadang-kadang memetik beberapa saat mereka pergi berburu di pegunungan. Terutama saat ginseng mudah disimpan, selama benar-benar kering dan tertutup rapat, ginseng dapat disimpan dalam waktu lama di suhu ruangan. Kelopak anggrek bulan layu dalam beberapa hari, tetapi ginseng dapat disimpan dalam waktu lama. Cacing gu perlu dipelihara, digunakan, dan dimurnikan. Ketiga aspek ini luas dan memiliki banyak misteri di dalamnya. Rumput telinga komunikasi bumi mudah dipelihara, tetapi menggunakannya agak merepotkan, Fang Yuan merenung. Dia memegang rumput telinga komunikasi bumi dan menuangkan esensi purba, langsung memurnikannya. Rumput telinga komunikasi bumi sangat luar biasa dan dapat dibandingkan dengan banyak cacing gu investigasi tingkat 3. Namun, surga itu adil, dan menggunakan rumput telinga komunikasi bumi tidak berakhir dengan pemurnian saja, itu masih membutuhkan harga tertentu. Sama seperti gu zombie dan gu pesona kayu yang perlu digunakan dengan cacing gu lainnya, ada konsekuensinya. Jika digunakan dalam waktu lama, tubuh Master Gu perlahan akan terkorosi dan berubah menjadi zombie atau manusia pohon sejati. Banyak cacing gu yang tidak dapat digunakan hanya dengan memurnikannya, mereka masih memerlukan beberapa prasyarat khusus. Gu telinga daging komunikasi bumi ini juga sama. Dengan menggunakannya untuk memastikan situasi, aku benar-benar dapat bergerak bebas di tengah gelombang serigala dan bahkan mencapai beberapa tujuanku selama gelombang serigala ini. Fang Yuan merenung sejenak dan memutuskan untuk menggunakan gu telinga daging komunikasi bumi ini. Karena keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya, bahkan jika dia harus membayar harganya, itu tidak ada artinya demi masa depannya. Tidak peduli di dunia mana, bagaimana seseorang bisa mendapatkan sesuatu tanpa membayar harganya. Fang Yuan tersenyum dingin dan menaruh rumput telinga komunikasi bumi di lubangnya. Dia menatap pintu batu itu dalam-dalam lalu berbalik dan pergi. Jika tebakannya tidak salah, akan ada bahaya besar di sisi lain pintu batu itu. Hanya dengan menggunakan rumput telinga komunikasi bumi, dia bisa menghindarinya. Fang Yuan keluar dari gua rahasia dan dengan santai mengitari desa, setelah melakukan beberapa putaran, memburu beberapa serigala penyendiri dan mengambil bola mata mereka, dia kembali. Dia masih yang terakhir di papan prestasi pertempuran. Saat dia berjalan di jalan, para Master Gu yang mengenalinya menertawakannya atau melemparkan pandangan menghina. Fang Yuan tidak peduli dan tetap menempuh jalannya sendiri. Setelah beberapa hari, dia menggunakan prestasi pertempuran kecil untuk menukar akar ginseng, memberi makan rumput telinga komunikasi bumi dengan benar dan memulihkan vitalitasnya. Sebagian besar perhatian klan tertuju pada gelombang serigala, tidak ada yang memperhatikan Fang Yuan. Jika sebelumnya, paman dan bibi mungkin akan memberinya masalah, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa lagi sejak Fang Yuan menjual aset keluarga kepada mereka. Sulit untuk melakukannya secara terbuka, mudah dilakukan secara diam-diam. Segera, Fang Yuan dengan lancar menyelesaikan beberapa persiapan dalam kegelapan. Malam ini, bulan bersinar terang dan bintang-bintang hanya sedikit. Bulan tergantung tinggi di atas seperti piring giok dan kegelapan malam yang lembut seperti benang, menutupi Gunung Qingmao.
Dari waktu ke waktu, lolongan serigala terdengar samar-samar dari jauh. Fang Yuan menutup pintu dan jendela dengan rapat. Dia berdiri di dalam kamar sewaannya, seluruh tubuhnya telanjang. Ada sebuah meja di depannya dan baskom berisi air hangat diletakkan di atasnya. Di samping wastafel ada handuk putih dan belati tajam di atasnya. Bahkan lantai tempat dia berdiri ditutupi dengan lapisan kain tebal. Helaian cahaya bulan melewati celah-celah jendela dan menyinari meja. Ekspresi Fang Yuan acuh tak acuh saat dia meraih belati itu. Belati itu tajam dan berkilau dingin. Belati itu bahkan bisa digunakan sebagai cermin. Di bawah cahaya redup, wajah acuh tak acuh pemuda itu terpantul di belati. Saat ini, Fang Yuan tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan buku keterampilan bela diri dari bumi yang disebut. Kalimat pertama di halaman pertama adalah, kebiri dirimu untuk melatih keterampilan ini. Seseorang harus menyerah atau membayar sesuatu jika mereka ingin menerima kekuatan dengan cepat. Jadi bagaimana jika Anda perlu mengebiri diri sendiri? Jika Anda tidak memiliki ketegasan yang kejam dan tidak mau melepaskan, bagaimana Anda bisa mencapai ambisi Anda dan menjadi penguasa atas segalanya? Ingin menerima tanpa membayar apapun hanyalah dongeng untuk menipu anak-anak. Kembali ke kondisi Fang Yuan saat ini, untuk menggunakan rumput telinga komunikasi bumi ini, harga yang harus dia bayar tidak akan berarti apa-apa. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tersenyum dingin. Dia menggunakan jari-jarinya untuk membelai bilah dingin itu dengan lembut dan bersenandung lembut. Bulan seperti malam yang dipenuhi embun beku, belati itu bersinar dengan cahaya dingin. Jika bukan karena kerasnya musim dingin, bagaimana kita bisa menantikan musim semi? Dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Tangannya terangkat dan belati itu jatuh, darah menyembur keluar. Sepotong daging jatuh di atas meja. Fang Yuan telah memotong seluruh telinga kanannya dan darah menyembur keluar darinya. Awalnya dia merasa sedikit dingin sebelum rasa sakit yang hebat tiba-tiba menyerangnya. Dia menggertakkan giginya dan menarik napas melalui giginya. Dia menahan rasa sakit dan memanggil rumput telinga komunikasi bumi dari lubangnya. Dia telah memelihara rumput telinga komunikasi bumi ini kembali ke vitalitas penuhnya. Sekarang benar-benar berbeda dari bagaimana tampilannya saat dia baru saja mendapatkannya. Dulu ketika dia mengeluarkannya dari bunga harta karun bumi, akarnya layu dan kusam. Sekarang, akarnya montok dan hangat, gemuk dan besar dan telah tumbuh hingga seukuran telapak tangan orang dewasa. Ia sangat elastis dan menyerupai telinga bumi Buddha yang terkulai. Fang Yuan menekan telinga daging komunikasi bumi pada lukanya di sisi kanan kepalanya dan segera menuangkan esensi purba baja merah ke arahnya. Akar telinga daging komunikasi bumi segera hidup dan mulai tumbuh dengan cepat, berakar di luka Fang Yuan. Rasa sakit lainnya datang. Fang Yuan merasa seperti puluhan cacing tanah mengebor ke arah otaknya dari lukanya. Perasaan ini menyakitkan dan juga memuakkan. Secara umum, Master Gu akan menggunakan beberapa cacing Gu untuk membuat saraf mereka mati rasa pada tahap ini. Tetapi Fang Yuan tidak berada dalam situasi itu dan hanya bisa mengandalkan tekad bajanya untuk menahannya dengan kuat. Pada akhirnya, tubuhnya seperti tubuh seorang pemuda, dan Fang Yuan yang menahan rasa sakit ini tidak dapat menahan rasa sakitnya yang mulai bergoyang. Semakin banyak akar yang menjulur, memasuki lukanya. Perlahan, rumput telinga komunikasi bumi menempel pada luka berdarah itu, menjadi telinga kanan Fang Yuan yang baru. Akhirnya, tidak ada lagi darah yang mengalir keluar dari luka itu, bahkan tidak ada bekas luka. Namun, wajah Fang Yuan pucat, rasa sakitnya hanya sedikit berkurang, rasa sakit itu masih menyiksanya. Pembuluh darah menonjol keluar dari kepalanya dan jantungnya berdebar cepat. Pada tahap ini, Fang Yuan sebagian besar sudah selesai, tetapi masih perlu waktu bagi tubuhnya untuk beradaptasi dengan rumput telinga komunikasi bumi. Dia mengambil cermin dan melihatnya di bawah cahaya bulan yang redup. Dia melihat wajahnya yang pucat dan alisnya yang berkerut di cermin. Telinga kanannya lebih besar dari kirinya lebih dari 2 kali lipat dan tampak seperti cacat. Fang Yuan tidak mempermasalahkannya, setelah melihat cermin sejenak dan tidak melihat masalah, dia merasa puas. Dia meletakkan cermin dan mengambil handuk. Dia mencelupkan handuk ke dalam air hangat di baskom dan menyeka noda darah di tubuhnya. Dia tidak mengenakan pakaian, jadi sangat mudah untuk membersihkan noda darah. Sebagian darah mengalir di kakinya tetapi diserap oleh kain katun yang tersebar di lantai. Fang Yuan membersihkan noda darah, lalu mengambil telinga kanannya dari meja. Dia mendengus dingin, lalu menggunakan cahaya bulan,
mengiris telinga kanannya sendiri menjadi pasta daging dan menghancurkannya sepenuhnya. Fang Yuan memegang baskom berisi darah berair dan meletakkannya di bawah tempat tidur sebelum melemparkan sepotong batu bara ke dalamnya. Baru setelah melakukan semua ini, Fang Yuan berbaring di tempat tidur. Rasa sakitnya sebagian besar telah mereda tetapi masih menyiksanya. Fang Yuan merasakan sakit di kepalanya bersamaan dengan detak jantungnya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dia akhirnya tertidur lelap. Bab 129, Kelabang Emas Gergaji Mesin. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Ketika Fang Yuan terbangun, hari sudah siang di hari kedua. Sakit kepalanya sudah hilang, dan rasa sakit yang hebat sudah hilang sepenuhnya. Tanpa sadar, dia menyentuh telinganya. Indra perabanya tidak berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah telinganya tidak pernah terluka tadi malam. Dia turun dari tempat tidurnya, mencari cermin untuk melihat dirinya sendiri. Di cermin, wajah seorang pemuda terlihat. Dia tidak tampan, tetapi iris matanya yang gelap seperti jurang membuatnya menonjol dari manusia biasa, menunjukkan kesejukan dan karisma yang unik. Telinga pemuda itu sama seperti yang lain. Tadi malam, ketika dia menanam rumput telinga komunikasi bumi, telinga kanan Fang Yuan montok dan besar, telinganya terkulai hingga hampir mencapai dagunya. Tetapi sekarang penampilannya sudah benar-benar normal, tidak ada yang berbeda. Ini karena tubuhnya dan rumput telinga komunikasi bumi sudah terbiasa satu sama lain. Pikiran Fang Yuan bergerak, dan dari lubangnya sedikit saripati baja merah mengalir di sepanjang tubuhnya, bergerak ke arah telinga kanannya. Seketika, pendengarannya membaik beberapa kali lipat, dan banyak langkah kaki dapat terdengar. Meskipun dia berada di lantai 2, dia merasa seperti menginjak tanah. Fang Yuan memperhatikan dan mendengarkan saat saripatinya terus digunakan, dan pendengarannya juga membaik. Di cermin, akar mulai tumbuh dari telinganya. Akar ini, seperti akar ginseng berusia 1000 tahun, memanjang dari telinganya ke arah luar, terus tumbuh lebih panjang dan bergerak ke arah tanah. Pada saat yang sama, telinga kanannya terasa semakin gemuk. Fang Yuan berhenti menggunakan rumput telinga komunikasi bumi, dan sedetik kemudian, akar yang tumbuh dari telinganya tertarik kembali, dan telinga kanannya menjadi normal kembali. Tentu saja, pendengarannya juga kembali ke keadaan awalnya. Dengan cara ini, aku memiliki Gu tipe pengintaian. Fang Yuan mengenakan kemeja atasnya, mengeluarkan baskom air dari bawah tempat tidurnya. Tadi malam, air berdarah itu berubah menjadi air kotor kehitaman karena arang yang dibuang ke dalamnya. Handuk berdarah yang terendam di dalamnya juga sama. Awalnya masih ada sedikit warna putih di warna merah, tetapi sekarang semuanya tertutup oleh jelaga hitam. Mudah untuk membuat orang berasumsi bahwa itu adalah kain untuk membersihkan minyak di dapur. Baskom ini ketika dibawa keluar, bahkan jika dituangkan di depan seseorang, tidak ada yang akan memperhatikan. Musim panas akan tiba, dan banyak anggota klan mencoba membersihkan kompor yang mereka gunakan di musim dingin. Sering kali mereka berakhir dengan baskom berisi air kotor seperti ini. Sementara besi masih panas, Fang Yuan memasuki gua rahasia celah batu itu lagi. Kali ini, dia tidak masuk dengan tangan kosong, tetapi menangkap seekor rusa kecil di luar dan mengikat keempat anggota tubuhnya. Dia menggunakan alat baja untuk mengikat mulutnya, dan kemudian menggunakan busisik siluman untuk menyembunyikan keberadaannya dan membawanya ke pintu batu. Dia tidak membuka pintu dengan tergesa-gesa, tetapi mengaktifkan rumput telinga komunikasi bumi. Akarnya menjulur dari telinganya, dan kemampuan pendengarannya meningkat. Dong dong dong. Pertama, dia mendengar suara ringan, suara detak jantung yang lambat. Saat akarnya tumbuh lebih panjang, detak jantung menjadi lebih keras, dan sumber suara juga meningkat. Fang Yuan tidak perlu berpikir untuk menyadari bahwa detak jantung ini berasal dari monyet batu mata giok di hutan batu. Dia menutup matanya dan dia bisa membayangkan di kepalanya, pemilik suara-suara ini bersembunyi di gua-gua mereka, meringkuk seperti bola dan tidur. Tetapi bukan ini yang ingin dia ketahui. Dia terus mendengarkan, telinga kanannya sudah menjadi sedikit gemuk, anggota tubuh ginseng tumbuh dari telinganya hampir setengah meter panjangnya, akarnya memiliki perasaan. Mereka memanjang ke pintu batu, dan menusuk agak dangkal. Pada saat ini, Fang Yuan merasa pendengarannya mendapat dorongan yang sangat besar. Dengan dia sebagai pusat, dia bisa mendengar banyak suara dalam radius 300 langkah. Ini adalah penggunaan sebenarnya dari Earth Communication Eargrass, apa yang dia lakukan di desa hanyalah sebuah ujian.
Jika akar Earth Communication Eargrass tidak menyentuh tanah, untuk Gu pengintaian tingkat 2, itu berada pada level yang sangat rata-rata. Namun begitu akarnya berada di tanah, jangkauannya akan meningkat drastis. Ini bisa dimengerti. Di bumi, teorinya adalah bahwa suara bergerak pada kecepatan yang terkait dengan perantaranya. Suara di tanah atau di air, kecepatan transmisi jauh lebih besar daripada melalui udara. Di Tiongkok kuno, beberapa prajurit dalam perang ketika tidur, akan menggunakan tabung anak panah kayu sebagai bantal mereka. Begitu ada serangan kavaleri, para prajurit akan mendengar suara dari tanah dan terbangun tepat waktu. Jika mereka menunggu suara bergerak melalui udara, mereka tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Akar tumbuh ke dalam pintu batu, dan Fang Yuan langsung bisa mendengar keributan di baliknya. Suara itu sangat kacau dan membingungkan, tetapi sangat sering terdengar. Dibandingkan dengan suara ini, detak jantung monyet. Batu itu seperti suara drum. Jika seorang pemula menggunakan Earth Communication Eargrass ini untuk pertama kalinya, setelah mendengar ini mereka akan memikirkan semua kemungkinan tebakan. Tetapi bagi Fang Yuan, suara ini sudah diduga, dan dia hanya mendengarkan sebentar sebelum mengerutkan kening. Dia mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Pintu batu itu berat, tetapi dengan kekuatannya yang setara dengan 2 babi hutan sekarang, itu mudah. Pintu batu itu terbuka, dan sebuah terowongan panjang yang gelap muncul di depannya, membentang lurus, menuju tempat yang tidak diketahui. Fang Yuan melepaskan rusa yang telah ditangkapnya, dan melemparkannya ke dalam terowongan. Anak rusa itu sangat pintar. Merasakan bahaya dari jalan gelap di depannya, ia tidak berani bergerak maju. Matanya yang besar menatap Fang Yuan, menunjukkan rasa takut dan niat memohon. Fang Yuan mendengus dan melemparkan Moonblade. Moonblade ini dikendalikan agar kecil, mengiris secara vertikal dan menimbulkan luka ringan pada tubuh anak rusa itu. Darah menyembur keluar dari lukanya, dan di bawah rasa sakit, rasa takut anak rusa itu terhadap Fang Yuan menang dan ia bergegas ke dalam terowongan gelap. Kegelapan segera menelannya. Fang Yuan mengaktifkan Earth Communication Eargrass lagi, kali ini akarnya tumbuh ke dalam dinding. Pendengarannya diperkuat, dan pertama-tama ia mendengar langkah kaki anak rusa itu, detak jantungnya, dan beberapa suara lainnya. Gua kelabang emas itu berbahaya, komunikasi bumi adalah cara untuk menghindari bencana. Fang Yuan tahu dalam hatinya bahwa suara-suara ini adalah suara gerakan kelabang. Di telinganya, dia bisa mendengar teriakan rusa kecil itu. Jelas, rusa itu telah masuk ke dalam gua dan bertemu kelabang. Fang Yuan bisa melihat gambaran dalam benaknya, rusa kecil yang panik diserang oleh kawanan kelabang, menelannya sepenuhnya. Rusa kecil itu berbalik ketakutan, dan saat menendang-nendangkan kuku mudanya, dia merasakan kematian mendekat dan berteriak minta tolong. Kelabang yang tak terhitung jumlahnya memanjat tubuhnya, dan rusa itu berbaring di tanah, berguling-guling dan berjuang. Hanya setelah beberapa saat kemudian, detak jantungnya berhenti. Pasukan kelabang mulai memakan daging rusa kecil di tubuhnya. Tatapan Fang Yuan bersinar saat dia mendengar suara khusus. Suara ini seperti dengungan, seperti menyalakan gergaji mesin, penuh dengan kesombongan, dominasi, dan keliaran. Jika seorang pemula mendengar ini, mereka akan bingung. Namun dengan pengalaman Fang Yuan, dia bisa menebak identitas suara ini sekaligus. Cacing guliar peringkat 3, kelabang emas gergaji. Ini adalah Raja Cacing di Kelabang, pembunuh sejati di Gua Kelabang. Fang Yuan benar-benar bisa membayangkan, panjangnya lebih dari 1 meter, lebarnya 2 kepalan tangan, melingkar dan merayap di sekitar gua. Di kedua sisi tubuhnya, ada sederet gigi tajam seperti gergaji. Saat bergerak, gergaji mesin juga bergerak cepat, seperti gergaji mesin listrik. Kedatangan kelabang emas gergaji menyebabkan pasukan kelabang menjadi tenang. Itu datang dengan ganas, dan kemanapun ia pergi, kelabang menyerah, menunjukkan sisa-sisa setengah tubuh rusa muda itu. Ia memanjat tubuh rusa kecil itu, membuka mulutnya dan memakan darah rusa dan daging rusa itu, dan ketika ia sampai di tulang-tulangnya, ia melingkarkan tubuhnya dan menggunakan gergaji mesin untuk menggesek tulang-tulang itu dengan ringan, mengubahnya menjadi bubuk dengan mudah. Bahkan pertahanan White Jade Gu tidak dapat menahan serangan Chainsaw Golden Centipede ini. Tampaknya niat biksu bunga anggur adalah membuatku menggunakan Earth Communication Eargrass ini dan menghindari kelabang itu. Tetapi aku memiliki Spring Autumn Cicada, jadi untuk menaklukkan Chainsaw Golden Centipede. Itu bukan hal yang mustahil.
Fang Yuan punya pikiran di kepalanya. Ia sangat gembira dengan mangsanya ini. Chainsaw Golden Centipede adalah cacing gu yang luar biasa. Jika itu adalah miliknya, itu akan menjadi metode serangan yang kuat. Hanya saja, untuk menaklukkan Chainsaw Golden Centipede ini, bahkan seorang gu master tingkat 4 harus mengeluarkan banyak tenaga. Menangkap dan membunuh adalah dua hal, yang pertama jauh lebih sulit daripada yang kedua. Cacing gu liar semuanya licik, dan jika kelabang emas gergaji mesin melihat sesuatu yang salah, ia akan menggali tanah dan melarikan diri. Jika seorang master gu tidak memiliki metode menggali, bagaimana ia bisa mengejar? Namun Fang Yuan memiliki jangkrik musim semi musim gugur, jadi selama ia menangkap kelabang emas gergaji mesin ini dan melepaskan sedikit aura jangkrik musim semi musim gugur, ia akan membuat cacing gu itu meringkuk dan tidak berani bergerak. Jangkrik musim semi musim gugur adalah peringkat 6, auranya sangat kuat terhadap cacing gu peringkat 1 hingga peringkat 4. Namun terhadap peringkat 5, auranya kurang berpengaruh, dan terhadap peringkat 6 lainnya, tidak ada kekuatan pencegah di dalamnya. Fenomena ini sangat menarik, tetapi sebenarnya masyarakat manusia sama saja. Terhadap seseorang yang luar biasa, orang akan iri, memuja, dan mengagumi. Namun terhadap seseorang yang hanya sedikit lebih baik kinerja, mereka akan berani menyinggung, dan sebagian besar adalah persaingan dan kecemburuan. Saat ini aku baru berada di tahap tengah peringkat 2, jadi untuk menaklukkan kelabang emas gergaji peringkat 3 ini, itu mungkin, tetapi masih terlalu dini. Fang Yuan menilai, Master Gu peringkat 2 harus menggunakan cacing Gu peringkat 2 yang paling tepat dan paling berguna. Tentu saja, Master Gu peringkat 2 juga dapat memiliki cacing Gu peringkat 3 atau bahkan peringkat 4. Namun, ini tidak umum. Pertama, semakin tinggi peringkat cacing Gu, semakin mahal biaya untuk memberinya makan. Kedua, cacing Gu menjadi lebih sulit digunakan dan membutuhkan biaya lebih banyak saat diaktifkan. Seperti bayi yang mencoba memegang palu besar, jika ia mencoba dengan paksa, ototnya mungkin tertarik karena berat palu dan kakinya sendiri akan hancur. Rusa kecil itu telah memperingatkan seluruh koloni, butuh waktu 10 hari hingga setengah bulan bagi kelabang-kelabang ini untuk tenang. Setelah pengujianku, pikiran dalam hatiku telah ditegaskan, tetapi aku belum memiliki kesempatan untuk menyerang. Mengapa aku tidak memperlambat dan memberinya waktu? Masalah ini tidak dapat terburu-buru. Fang Yuan meninggalkan pikirannya di sini dan menutup pintu batu itu lagi. Dia kemudian pergi menggunakan Gusisik Siluman Bab 130, anggota klan masih lebih dapat diandalkan. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Awan gelap menutupi langit, menebarkan bayangan di seluruh gunung King Mao, yang tampaknya menandakan datangnya badai. Di sisi gunung yang terpencil, selusin serigala petir yang kuat menarik sudut mulut mereka dan mengeluarkan raungan rendah. Mereka telah mengepung Fang Yuan. Serigala-serigala ini memiliki tubuh yang sehat dan tidak seperti serigala yang lumpuh. Master Gu peringkat 2 lainnya akan putus asa jika mereka terjebak dalam pengepungan seperti itu, sendirian. Namun, situasinya sangat berlawanan saat ini. Fang Yuan berdiri di tempat, ekspresinya tenang. Sebaliknya, serigala-serigala petir yang mengelilinginya sedikit gugup dan takut. Pertempuran telah berlangsung beberapa saat dan tanah berlumuran darah. Beberapa serigala petir telah jatuh ke tanah, dan keheningan menunjukkan prestasi pertempuran Fang Yuan. Bunuh! Fang Yuan berteriak dalam hati, dia mengambil inisiatif untuk menyerang meskipun dialah yang dikepung. Kakinya mendorong tanah saat dia menerkam ke arah serigala petir di sisi kirinya. Serigala petir ini langsung mundur selangkah karena takut, tetapi kemudian kepribadiannya yang ganas terstimulasi, ia melompat dengan kuat dan menyerang Fang Yuan. Ia membuka mulutnya di udara, memperlihatkan banyak gigi serigala tajam yang memenuhi mulutnya. Fang Yuan tertawa keras, ia tidak menghindar tetapi hanya mengayunkan lengan kanannya. Wus! Pedang bulan biru yang menakutkan terbang horizontal di udara dan menghantam mulut serigala petir yang terbuka. Hanya ada suara robekan, serigala petir malang ini langsung terpotong menjadi 2, dari mulut hingga ekornya, oleh pedang bulan ini. Darah mendidih menyembur keluar dan mengalir seperti hujan darah. Seluruh tubuh Fang Yuan bersinar dengan cahaya giok putih saat ia menerobos hujan darah dan mengamuk di dalam kawanan serigala. Serigala petir bereaksi, mereka menyerangnya dari semua sisi. Mereka membuka mulut dan mencabiknya tetapi diblokir oleh pertahanan White Jade Gu, menyebabkan gigi mereka sendiri patah. Cakar mereka juga tidak berguna.
Fang Yuan meninju dan menendang, dan serigala petir terlempar karena kekuatan dua babi hutannya yang luar biasa. Beberapa serigala petir mengalami benturan tengkorak dan mati di tempat. Fang Yuan menang dalam pertempuran ini. Namun, hal-hal baik tidak bertahan selamanya, karena esensi purbanya digunakan dengan cepat. Bakat Fang Yuan hanya kelas C dan kultivasinya saat ini berada di tahap tengah peringkat 2. Esensi purba di celahnya bahkan tidak mencapai 50%. Dia melihat esensi purbanya yang menurun, tetapi masih ada beberapa serigala petir yang tersisa. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan gusi sik siluman. Tubuhnya perlahan menghilang seperti riak-riak di air. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi jejaknya. Serigala petir itu sudah kehabisan akal, dan mereka melolong marah dan mulai membakar daerah itu tetapi tidak menemukan apapun. Fang Yuan belum pergi jauh. Dia menatap gerakan serigala petir sambil menyerap batu purba untuk memulihkan esensi purbanya dan juga menjaga penyembunyian gusi sik siluman pada saat yang sama. Serigala petir memiliki penglihatan yang luar biasa tetapi indera penciuman mereka tidak tajam. Gusi sik siluman kebetulan menjadi kutukan mereka. Ketika esensi purba Fang Yuan pulih hingga 30%, kawanan serigala petir akhirnya mundur dengan enggan. Fang Yuan tidak memiliki cacing pergerakan, jadi jika serigala petir benar-benar mundur, dia pasti tidak akan bisa mengejar mereka dengan kecepatannya. Dengan demikian, dia menyingkirkan penyembunyian gusi sik siluman dan menjadi terlihat. Wow, para serigala petir melihat Fang Yuan dan seolah-olah dia telah membunuh ayah mereka menyerbunya. Fang Yuan mencibir. Dia menunggu sampai para serigala petir berada di depannya, lalu dia tiba-tiba menyerang dengan tangan kanannya. Tinju kanannya ditutupi dengan lapisan cahaya giok putih samar yang sangat keras. Pukulan itu dengan ganas menghantam punggung bawah serigala petir. Kresek, suara renyah segera terdengar dan serigala petir yang malang ini terlempar oleh Fang Yuan, punggung bawahnya retak. Dia jatuh ke tanah dan dengan gila-gilaan berjuang sambil mengeluarkan lolongan menyedihkan, tetapi dia tidak bisa lagi bangun. Fang Yuan telah memulihkan esensi purba yang cukup dan dengan kekuatan bertarungnya yang tangguh, dia membunuh 4 serigala petir lagi dalam beberapa saat. Beberapa serigala petir yang tersisa kehilangan semangat juang mereka dan menatap Fang Yuan dengan ketakutan. Mereka merintih dan kemudian menyelipkan ekor mereka dan melarikan diri. Fang Yuan tidak mengejar mereka. Dia tidak bisa dibandingkan dengan serigala petir ini dalam hal kecepatan, mengejar tidak ada gunanya. Tanah dipenuhi dengan mayat serigala dan semuanya adalah rampasan perang Fang Yuan. Namun Fang Yuan berhati-hati, dia tidak terburu-buru mencabut bola mata serigala petir itu. Rumput telinga komunikasi bumi. Dia berjongkok, telinga kanannya dekat dengan tanah. Akar tumbuh dari telinga dan menembus tanah. Kekuatan pendengarannya langsung meningkat, dia bisa mengintai apapun dalam radius 300 langkah. Banyak suara memasuki telinganya, tetapi tidak ada suara kawanan serigala atau suara Master Gu lainnya yang bergerak. Untuk saat ini aman. Fang Yuan menghela napas lega. Dia mengeluarkan belati dan mulai mencungkil bola mata serigala petir. Dia hanya menyerahkan sebagian kecil bola mata ini dan menyembunyikan sisanya. Jika dia menyerahkan semuanya, niscaya akan mengundang kecurigaan dan bahkan mengakibatkan penyelidikan rahasia. Fang Yuan ingin mencegah ketidaknyamanan seperti itu sebisa mungkin. Fang Yuan segera pergi setelah mencungkil semua bola mata serigala petir ini. Ketika dia telah membunuh 2 kawanan serigala lagi seperti ini, langit sudah tertutup awan gelap yang tebal. Angin kencang bertiup melalui hutan pinus, menciptakan gelombang hijau di gunung bersama dengan gemerisik dedaunan. Wow, lolongan samar sejumlah besar serigala petir bergema di antara angin. Ekspresi Fang Yuan sedikit memucat, menurut ingatan kehidupan sebelumnya, hari ini adalah hari gelombang serigala benar-benar pecah. Dia menggunakan Earth Communication Eargrass lagi tetapi tidak mendengar kemajuan cepat serigala petir. Dia tidak terkejut, tetapi malah menjadi tenang. Ini berarti setidaknya ada jarak lebih dari 300 langkah antara dirinya dan serigala petir. Jarak ini bersama dengan kecepatannya sendiri dan pengetahuan tentang topografi, cukup untuk membuatnya mencapai desa dengan selamat. Serigala petir ini licik, memilih untuk menyerang dalam cuaca seperti ini. Suara dari angin kencang dan suara dari hutan pinus akan menutupi gerakan mereka hingga tingkat yang sangat tinggi. Fang Yuan mendesah dalam hati, lalu berlari menuju desa dengan kecepatan tertingginya. Setelah berlari ratusan meter, dia menabrak kelompok Gu Master yang terdiri dari 5 orang. Hei, kamu Gu Yue Fang Yuan.
Seorang Gu Master muda dalam kelompok itu mengangkat alisnya ketika dia melihat Fang Yuan dan menyapanya dengan cara yang aneh. Gu Master ini adalah Gu Yuepeng, teman sekelas Fang Yuan. Selama masa akademi, dia telah menderita intimidasi dan pemerasan Fang Yuan. Fang Yuan dengan acuh tak acuh meliriknya sebelum melewatinya tanpa berhenti, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Bajingan, Gu Yuepeng tertegun, lalu perasaan tertahan muncul di hatinya dan kecepatannya melambat. Dia tidak mendapat kesempatan untuk mengejek Fang Yuan. Peng kecil, jangan melambat. Kita perlu memburu setidaknya 50 serigala petir hari ini untuk mempertahankan peringkat kita di papan prestasi pertempuran. Pemimpin kelompok itu berbicara. Gu Yuepeng segera menahan ekspresi marahnya dan segera mengikuti anggota kelompok. Kelompokku berada di peringkat 75 dalam papan prestasi pertempuran. Fang Yuan itu berada di peringkat lebih dari 200. Perbedaan ini bagaikan langit dan bumi. Aku juga cukup beruntung memiliki senior yang begitu peduli sebagai pemimpin kelompok. Sejak awal gelombang serigala hingga sekarang, aku telah menukar sebagian prestasi pertempuran untuk mendapatkan cacingku. Masa depanku cerah, bagaimana mungkin Fang Yuan bisa dibandingkan denganku? Gu Yuepeng menjadi jauh lebih tenang ketika memikirkan hal ini, bahkan merasa diberkati karenanya. Di dunia ini, apa yang bisa dicapai dengan bertarung sendirian? Banyak tangan membuat pekerjaan ringan, persatuan adalah kekuatan. Yang lebih besar, tetap saja, anggota klanlah yang dapat diandalkan. Dengan meminjam kekuatan klan, kita para pemula dapat tumbuh dengan aman. Fang Yuan itu idiot, dia benar-benar mengira dirinya pahlawan. Dia menyelesaikan masalah katak penelan sungai peringkat 5 hanya dengan keberuntungan dan dia berpura-pura. Meskipun dia telah menjadi pemimpin kelompok, dia belum merekrut anggota kelompok manapun. Pantas saja dia berada di peringkat terakhir. Haha, ngomong-ngomong, dengan kepribadiannya yang eksentrik, bagaimana dia akan merekrut anggota kelompok? Pergerakan Gu Yuepeng menjadi lebih santai. Anehnya, sepanjang jalan, mereka tidak bertemu kawanan serigala. Gu Yuepeng mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, saat itu sore hari tetapi langit sudah gelap seolah-olah hari sudah malam. Angin bertiup, dan awan gelap menutupi langit dengan rapat dan bergerak cepat, menimbulkan guntur dan hujan badai. Namun, Gu Yuepeng tidak takut, senyum mengejek muncul di mulutnya saat dia berpikir, hahaha, jadi Fang Yuan buru-buru kembali karena dia khawatir dengan hujan badai ini. Dasar pengecut, apa yang perlu ditakutkan dari hujan badai? Tepat pada saat ini, wajah pemimpin kelompok tiba-tiba memucat, dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Tuan pemimpin kelompok, apa yang terjadi? Keempat anggota lainnya tentu saja memperhatikan ini. Dalam kelompok Gu Master ini, pemimpin kelompok bertanggung jawab untuk mengintai. Meskipun dia juga seorang Gu Master tingkat 2, cacing Gu pengintainya tidak memiliki radius sebesar rumput telinga komunikasi bumi milik Fang Yuan. Wajahnya pucat pasi saat ini dan dia tidak ingin memberikan penjelasan terperinci. Lari, cepat! Dia berteriak ketakutan dan di tengah tatapan heran anggota kelompok lainnya, dia berbalik dan berlari. Ikuti pemimpin kelompok. Anggota kelompok lainnya tidak bodoh, mereka dengan cepat bereaksi dan berlari. Wow, lolongan serigala datang dari belakang mereka terus-menerus. Dari suara-suara itu, mereka tahu ada lebih dari 1000 serigala petir. Semua orang dalam kelompok itu pucat, mereka bernapas dengan berat dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berlari. Tunggu aku. Gu Yuepeng berlari sekuat tenaga tetapi tetap menjadi yang terakhir, dia kehilangan ketenangannya dan mulai berteriak minta tolong. Dia merasakan suara napas serigala petir di belakangnya. Namun yang membuatnya putus asa adalah pemimpin kelompok yang biasanya menunjukkan perhatian besar kepadanya, bahkan tidak menoleh ke belakang. Rekan satu tim yang biasa menepuk dada dan berbicara tentang persaudaraan dan sentimen mengabaikan teriakannya. Hau! Gu Yuepeng tiba-tiba mendengar lolongan serigala tepat di sebelahnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan kekuatan yang sangat besar menekan punggungnya dan menjatuhkannya. Dia jatuh ke tanah, jatuh membuatnya pusing. Dia tanpa sadar berbalik untuk mencoba melawan. Ledakan, seekor ular petir melesat di udara. Dalam kegelapan, sosok serigala petir yang berani segera terlihat. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari serigala petir normal, rambut di tubuhnya tegak. Ia membuka mulutnya dan memperlihatkan taring tajam berwarna putih keperakan. Pupil mata Gu Yuepeng menyusut menjadi seukuran jarum,
Sebuah pikiran bergema di benaknya, Raja 100 Binatang. Sisik kawanan serigala di sarang serigala sangat besar, tidak hanya ada 3 serigala mahkota guntur tingkat Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, ada juga 100 serigala petir berani tingkat Raja Binatang Buas dan 1000 serigala petir hiruk-pikuk tingkat Raja Binatang Buas. Pada detik berikutnya, serigala petir berani membuka mulutnya dan dengan suara retakan, seluruh kepala Gu Yuepeng digerogoti. Darah segar dan materi otak terciprat. Serigala petir berani menundukkan kepalanya dan mulai menelan darah dari leher Gu Yuepeng dan menggerogoti daging berlemaknya. Serigala petir yang tak terhitung jumlahnya datang dari belakangnya dan bergegas maju. Suara gemuruh terus berlanjut tanpa henti. Piter-pater, hujan deras juga mulai turun. Gelombang serigala sejati telah dimulai.